Ayo, ayo. Dewas tolong ke depan dulu. Kampanye mana kampanye? Terbang ke depan. Baik, Bapak Ibu, ini kelihatannya kurang rapi ya. Ini ini yang di depan pada kosong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry, wa yasri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Robi yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, mengabdikan diri terhadap desa Balongbelu kita ini. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya ada informasi yang memang harus saya sampaikan melanjuti yang kemarin kita bahas masalah data kependudukan. Ya. Terima kasih Pak Devi, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Pak Babinsa, rekan-rekan angkat dan juga aparat Desa Balongbelu. Alhamdulillah ya, hari ini kita kembali minggon dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai dengan akhir Ramadan. Biasanya kan Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak BPD, yang terhormat Bapak Ibu perangkat dan aparatur desa Balongbelu. Jadi saya ngasih 3 hal. Sambutan ataupun informasi ataupun wejangan dari Bapak Lurah. Untuk itu waktu dan tempat di Pak Teten ada penyampaian sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mungkin di sini saya sebagai ketua terantip ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang berkaitan tentunya dengan keamanan. Mengingat situasi dan kondisi sekarang ini kan menjelang Lebaran, ya. Tentunya untuk warga Desa Balongbelu ini banyak sekali yang mudik. Dan ini juga kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Babinsa TNI AD yang saya hormati, Ketua BPD, perangkat dan aparatur pemerintahan desa yang sama-sama saya hormati. Baik, kesempatan ini yang ingin kami sampaikan ya, beberapa persiapan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan di tahun 2025. PSM ada PSM untuk bantuan BPNT udah PKH sudah ya. Itu di
dilaksanakan di pos ya, kantor pos. Ya. Alhamdulillah itu lancar. Dan terus kemudian untuk di tahun ini juga ini dibuka link untuk pengusulan Jabar Caang. Masih ada nggak Pak RT, Ibu RT atau Pak RW ya, dusun warganya yang belum punya KWH? Masih. Nah, sekarang ke desa ya dibuka linknya, nanti itu dulu itu dusun Budi aja suruh buka itu ya, soalnya bisililah lah mun dusun Dede neangan enternya ya, bisililah. Nah ini dusun Budi itu kalinya ya. Nah hari ini sok dimasukkan untuk usulan ya, untuk Jabar Caang. Kira-kira ada berapa kakak? Sekitar 3. Ya berarti itu yang memang belum tercover tahun kemarin ya, gitu ya. Ya saya harapkan ya 2026 ya sudah tidak ada warga Balongandu yang tidak memiliki KWH ya, gitu loh, yang tidak memiliki listrik atau warganya masih nyolok aja gitu ya. Di tahun ini harus sudah selesai ya. Nah terus selanjutnya terkait ulahu rumah kayak uni ya, gitu loh. Pak Cepi nanti tolong datanya, baik yang memang pengajuan melalui aspirasi ya, terus pengajuan nanti warga desa ya, itu tolong yang warga yang baik kuasai ya. Warga yang sudah masuk datanya berapa ya, itu tolong nanti saya minta datanya ya. Nah terkait ya bansos ya, BPNT, PKH itu sudah terrealisasi, dan kemudian Jabar Caang nanti hari ini tolong. Berarti Kertajaya saja ya, yang lainnya 2 orang ya, berarti 11 ya. Nah itu tolong dimasukkan. Jadi saya minta di tahun 2025 ini sudah nggak ada ya warga Balongandu yang tidak caang ya, gitu ya. Jadi itu harus memiliki semua aliran listrik atau KWH. Nah, selanjutnya terkait jadi saya kayak kesini tadi nanti sudah salah ya. Saya maksud Bapak teh 5 perwakilan KMB. Dirjen KMB. Nah, perwakilan RT, malah pembagian jadwalnya RT 42 gitu. Nah, itu mah karena tadi ada kota hukum, ada si angin, ada project ya. Nah, lanjut menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Babinsa. Ini tidak hanya ya kita memantau ya, mengawal apa yang menjadi kebijakan presiden ya, dan peraturan menteri. Ini tidak hanya gabah tapi pupuk, dan kemudian ya bantuan atau bentuknya hibah alat pertanian ya. Contoh, biasanya kalau misalkan dapat mesin sedot, traktor
gerak, ya, membuat laporan. Jadi bukan hanya gabah, ya. Jadi pupuk, model obat, model bibit yang memang itu sudah disubsidi, ya, dan itu memang menjadi keputusan, ya, kebijakan pemerintah pusat. Kita di desa wajib mengawal, ya. Misalkan pupuk yang harusnya 100 ya, jangan 100.000, ini ada udah nebus petani itu misalkan menjadi 150, ya. Nah, tolong, ya, gitu loh, ya, diinfokan kalau memang tidak sesuai, ya. Seperti harga gabah ketetapannya 65, ya. Nah, kenapa pemerintah melakukan ini? Ya, ini semua tujuannya apa? Ya, untuk menyelamatkan kita semua, ya. Jadi ya, terkait ya calo atau ini ya bukan tidak boleh ikut ya ke arah sana, tapi kalau ya terlalu menginginkan petani, ya, ini tidak baik, ya. Nah, hal terkait itu ya tentu ya kita ya karena melaksanakan perintah pimpinan, ya, gitu, ya. Ya, kita harus siap, ya. Jadi kalau bahasa gubernur kita itu, kita pemerintah nggak usah kalah sama kepentingan seseorang atau sekelompok, ya. Maka kita harus ya siap untuk menjalankan apa yang menjadi ya, perintah pimpinan dan kemudian mengawal dan melaksanakan apa yang menjadi peraturan yang ada, ya. Alhamdulillah presiden kita, gubernur kita, bupati kita, ya, ini bukan pemimpin kaleng-kaleng, ya, mungkin dilihat. Nah, justru kita harus merasa selain bangga menjadi malu kalau kita tidak melakukan, ya, apalagi masih ngeluh, ya. Kita di desa ya, ini harus ya, siap. Nah, selanjutnya terkait pembangunan, ya, di sebelum Idul Fitri ini, ya, Lebaran ini, ya, Insya Allah kita akan gelar berapa titik, no? Kertajaya sama Kertasari, ya. Ini, ya, dan untuk Kertajaya ini Pak Dusun Sarip, ya, gitu, jangan keduluan sama warganya, ya, aparat perangkatnya, ya. Nah, nanti itu ada beberapa titik yang memang dikerja baktikan. Nah, ini usulan dari warga, ya. Jadi lain berarti lurah di bawah, ya. Jadi ada sekitar 3 sampai 4 titik yang di luar, ya, program desa, ya, yang kemudian ini akan dikerja baktikan, ya, dan itu keinginan warganya, dan saya minta, ya, nanti tentu saya juga hadir di sana, ya. Jadi kalau jangan sampai, ya, katanya
RT-nya nggak ada, RW-nya nggak ada, dusunnya nggak ada, ya. Nah, titik mana aja yang akan dihitungkan? Ya coba ngobrol sama warga. Ya, masa iya RT RW sama dusunnya nggak tahu titik mana yang menjadi akan dibangun, ya. Nah, insya Allah material hari ini untuk pasir, ya, sprit dan semen yang akan dicor, ya, ini akan luncur, ya, ke Kertajaya, ya. Dan untuk pelaksanaan hot mix rencana oh iya, ya mungkin antara Jumat atau hari Sabtu, ya. Tadinya mau hari Kamis karena pasti ininya nobar, ya, PSSI melawan Australia, ya. Jadi digeser berarti Jumat atau Sabtu, ya, Pram. Itu Kertasari, ya, juga nanti lanjut, ya. Dan kemungkinan itu dong sama Kertamulya. Nah, bisa ya. Nah itu, ya. Yang terakhir ini yang dinanti-nanti, ya. Hilal bin DBH ini sudah ada, ya. Dan posisinya ini, ya, lagi direcah sama bendahara, ya, gitu loh, ya. Nah ini kabar yang dinanti-nanti, apalagi yang Limas di pojok, ya, Bon bin Saun, ya, Bawon, gitu. Jadi asal amprok yang lurah DBH, gitu, ya. Jadi ya, Hilal bin DBH ini sudah ada posisinya di Bendahara Keuangan sama Sekdes, ya. Ini lagi dibuat ininya, ya. Dan yang terakhir, syukur alhamdulillah, ya, dalam program kerja 100 hari Pak Haji Aep Mas Lani, ya, gitu loh, ya. Ini semua desa mendapatkan fasilitas kendaraan bermotor, ya, gitu, ya. Itu nah, motor itu sudah kami terima. Nah, kemarin kami setiap desa itu laporan atau apel kendaraan di Kecamatan Jatisari, dan mungkin nanti ini akan ada apel besar, ya, di kemarin kan sebagai panitia evaluasi dan RT dan ketua RW. Saya sebagai panitia mendapat WA dari rekan-rekan ketua RT dan ketua RW yang hormat atau yang sudah berhenti terkait tunggakan atau apa gantungan serta. Nah, di hal itu saya tidak tahu, Pak, karena saya hanya sebagai pelaksana. Kalau saya sebagai administrasi sangkut paut dengan siltap, silahkan tanya ke Pusekdes atau ke Pak Lurah langsung. Nah, mohon dijelaskan biar ada penjelasan bersama. Karena RT per tanggal 15 dilantik atau digantikan, ya. Saya anggapnya tanggal dilantik, bukan tanggal pemilihannya. Terus ketua RW juga di bulan Februari. Artinya kan RW, terutama RW, ada Januarinya dia bekerja. Gitu. Apakah itu masih mendapatkan sirtap ke depannya kalau pada saat ada pembagiannya atau tidak? Dan saya tidak bisa menjawab atas pertanyaan itu. Oleh karena itu saya arahkan silahkan nanya ke Pusekdes atau ke Pak Lurah. Mungkin lebih baik disampaikan oleh Pak Lurah arahannya bagaimana itu masih mendapatkan atau tidak agar kami bisa menjawab. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya itu sudah disampaikan dan masing-masing ketua RW, ya, dan masing-masing terutama RW, ya, itu sudah ada langkah-langkahnya, ya. Nah, kami itu ajuannya adalah penerbitan SK, ya, gitu loh, ya.
Jadi untuk RT dengan RW itu sesungguhnya ya itu sampai Desember ya. Tapi ada kebijakan dari masing-masing RT dan RW-nya ya ini memberikan dan ataupun tidak ya kalau berbicara aturan ya itu kita sampai Desember ya gitu. Karena itu kan evaluasi ya, ya. Nah itu mah SK-nya itu kan per Januari bagi yang ya. Nah, bagi yang lama ya atau yang yang melanjutkan ya SK-nya kan terbitnya Januari. Nah bagi yang tidak melanjutkan yang berakhir di Desember ya gitu ya. Nah terkait kebijakan ya itu di masing-masing ya RT atau RW ya itu ya untuk 1 bulan itu. Tapi kami tidak akan mengeluarkan contoh RT yang sudah tidak ini kita panggil nih kan enggak yang RT yang ada di SK-nya ya. Nah terkait hal itu ya misalkan 3 ya dari 3 itu mau ada 1-nya atau setengahnya atau apanya